Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan tema-tema tentang kisah hikmah daripada para ulama dan para ulama sufi tentunya. Mudah-mudahan kisah-kisah ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Kisah yang pertama yaitu tentang seorang sufi dan tukang sepatu. Salah satu kisah sufi yang masyhur adalah mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak tentang diterimanya amalan haji. Abdullah bin Mubarak adalah imam yang soleh dan sangat dihormati oleh orang-orang, dan beliau tinggal di daerah Marv atau Turki. Kekayaan Abdullah bin Mubarak sangatlah berlimpah dari hasil perdagangannya. Tak heran maka dia menjadi orang yang sangat dermawan, dan karena kekayaannya itu pula setiap tahun ia selalu berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Pada suatu hari sepulang dari berhaji, Abdullah bin Mubarak tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada dua malaikat yang sedang berdialog tentang amalan haji yang dilakukan para muslimin pada tahun tersebut. Tahun ini yang meriah, kata malaikat pertama. Kau tahu berapa banyak orang yang berhaji tahun ini? Kata malaikat kedua, banyak sekali, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jumlah orang berhaji tahun ini 60.000 orang. Masya Allah, sungguh menakjubkan, puji daripada malaikat yang pertama. Lalu berapa banyak orang yang hajinya diterima? Sayang sekali dari sekian banyak jumlah tersebut, hanya seorang pria yang berprofesi sebagai tukang sepatu dari Damaskus bernama Abdullah bin Mufik yang hajinya diterima. Dia bahkan tidak berangkat ke tanah suci, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima hajinya. Terbangun dari mimpi tersebut, Abdullah bin Mubarak sangat khawatir karena pada tahun itu ia juga berangkat haji. Tubuh beliau gemetar dan berkeringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah menenangkan diri, Abdullah bin Mubarak pun memutuskan untuk pergi ke Damaskus dan mencari tahu siapakah gerangan sosok Abdullah bin Mufik itu. Sampainya di sana, ia mencari tahu di mana ia bisa bertemu dengan Abdullah bin Mufik. Aku dari jauh datang ke Damaskus ini untuk mencari seorang yang belum aku kenal, kata Abdullah bin Mubarak kepada seorang penduduk di Damaskus. Yang aku tahu namanya, namun tidak tahu di mana ia bisa aku kunjungi. Siapakah nama orang itu, wahai musafir? Tanya penduduk Damaskus. Ia seorang pria yang dikaruniai nama Abdullah bin Mufik, kata Abdullah bin Mubarak. Oh, Abdullah bin Mufik, kata penduduk itu. Ia tinggal di blok kedua dari sini. Engkau bisa menemuinya di rumahnya. Terima kasih saudaraku, aku akan segera menemuinya, kata Abdullah bin Mubarak. Setelah mengetahui di mana dia bisa menemui Abdullah bin Mufik, Abdullah bin Mubarak pun bergegas menuju ke rumah orang yang dicarinya tersebut. Sampainya di sana, Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam sambil mengetuk pintu rumah Abdullah bin Mufik. Dan sang tuan rumah pun membuka pintu rumahnya sambil menjawab salam. Maafkan saya ingin bertemu dengan Abdullah bin Mufik. Apakah engkau bernama Abdullah bin Mufik? Tanya Abdullah bin Mubarak. Benar, kata Abdullah bin Mufik.
Saya Abdullah bin Mufiq. Mari silahkan masuk. Setelah duduk di kursi di dalam rumah, Abdullah bin Mufiq bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang hajatnya datang ke rumahnya. Bolehkah saya tahu siapa namamu dan apa keperluanmu menemuiku? Tanya Abdullah bin Mufiq. Saya Abdullah bin Mubarak dari Merv. Saya bermimpi dan ingin menanyakan kepadamu perihal mimpi yang saya alami. Kata Abdullah bin Mubarak. Oh, saya bukan ahli tafsir, kata Abdullah bin Mufiq. Saya hanya tukang sepatu. Ini bukan masalah apa pekerjaanmu, kata Abdullah bin Mubarak. Saya hanya ingin bertanya karena mimpi ini berkaitan dengan engkau. Berkaitan dengan aku? Abdullah bin Mufiq penasaran. Iya benar. Aku bermimpi ada dua malaikat yang berdialog. Dalam dialog itu salah satu malaikat menyatakan bahwa orang-orang yang berhaji tahun ini tak satu pun yang mendapatkan pahala berhaji kecuali seorang saja. Dan orang itu adalah engkau, Abdullah bin Mufiq. Abdullah bin Mufiq menangis. Air matanya berurai tak tertahankan sambil mulutnya terus memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak begitu yakin dengan cerita Abdullah bin Mubarak, tapi keharuan tetap saja melingkupi hatinya. Setelah menenangkan diri, Abdullah bin Mufiq menjelaskan kepada Abdullah bin Mubarak, tahukah engkau tahun ini aku tidak jadi pergi berhaji? Kata Abdullah bin Mufiq. Lalu apa yang kau lakukan? Tanya Abdullah bin Mubarak. Aku hanyalah tukang sepatu, kata Abdullah bin Mufiq. Penghasilanku kecil dan hanya cukup menghidupi keluargaku. Tapi keinginanku berangkat haji tidak pernah terbendung. Selama 20 tahun aku menabung sedikit demi sedikit sampai tahun ini. Ketika waktu berhaji datang, uangku cukup untuk berangkat haji. Namun sayang, istriku sedang hamil dan menginginkan makan daging. Ia mencium aroma daging yang sedang dimasak tetangga kami, dan ia menginginkan daging yang dimasak oleh tetangga kami itu. Kemudian aku mendatangi tetangga itu. Dia adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Aku ketuk pintu rumahnya. Perempuan janda itu membuka pintunya. Istriku sedang hamil, sedang aku sedang memasak daging. Sedangkan engkau sedang memasak daging. Bolehkah aku meminta sebagian dari daging itu? Kataku memohon kepada wanita itu. Dagingnya halal bagi kami tapi haram untuk kalian, kata perempuan itu. Bagaimana mungkin halal untukmu tapi haram bagi kami? Dan aku penasaran dengan penolakannya. Selama beberapa hari ini anak-anakku kelaparan, kata janda itu. Kami sama sekali tidak punya makanan. Hari ini ketika aku sedang berjalan mencari makan, aku menemukan bangkai seekor keledai. Dan aku mengambil daging keledai mati itu untuk memberi makan anak-anakku. Daging yang sedang kumasak adalah daging bangkai keledai itu. Ya, daging itu halal bagi kami dan haram bagi kalian. Setelah mendengar jawaban itu, aku pun pulang dan mengambil semua uang yang sudah kukumpulkan selama 20 tahun itu. Dan uang itu aku berikan kepada wanita itu sambil berucap dalam hati, inilah hajiku ya Allah. Abdullah bin Mubarak menangis mendengar cerita Abdullah bin Mufiq ini. Ia merasa dirinya kecil dan kerdil. Ya, setiap tahun ia berhasil berhaji. Tapi apakah ia memikirkan tetangganya? Apakah sudah makan atau belum? Dia menangis sedih. Maka sejak saat itu,
Ketika hendak berangkat haji, Abdullah bin Mubarak memastikan tetangganya tidak ada yang kelaparan. Itulah kisah dari Abdullah bin Mubarak dan seorang tukang sepatu, di mana kisah ini mentengahkan tentang diterimanya seorang amalan haji seseorang yang dimana dia tidak berangkat haji, tapi karena sedekahnya itulah dia diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak melaksanakan haji secara rukunnya. Allahu a'lam, semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menggugah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.